Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sedikit kali yang masuk nih? Ada yang udah masuk Pak Guru? Berapa orang? Sakit. 2 orang Pak Guru. Siapa? Billy, Pak. Sama? Gigi sama Indah. Billy sama Yudi. Nanti kasih tahu temennya ya, karena ini materi pertama, nanti ketinggalan jauh kan dong. Sakit Pak, sakit ya. Kalau Oke. Yudi mamanya kok nama Pak. Oh. Kasih tahu nanti ya, kasih tahu. Ya Pak. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Siapa nih ketua kelasnya di sini? Ini Nana. Saya Pak. Silakan Saya. pimpin, Nana. Untuk lebih barokahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan. Amin. Saya mau absen dulu ya. Ya Pak. Husnu Nazori, Hadir. Semangat. Indra Alam, Iya Pak. Agustina, Hadir. Indah Sucipta, Hadir. Indana. Hadir. Baik, materi pertama hari ini yaitu kita akan mempelajari teks anekdot. Nah, jadi ada yang tahu apa itu teks anekdot di sini atau pernah dengar itu teks anekdot? Pak. Oh, coba silakan Nana, apa itu teks anekdot? Pada saya Pak. Teks anekdot adalah cerita yang mengandung kelucuan. Terus? Udah itu aja. Itu aja. Baik, begini. Itu kurang spesifik ya tadi penjelasan dari Nana. Jadi gini, teks anekdot itu adalah teks yang mengandung lelucon atau apa namanya itu menyindir. Ini dalam bentuk cerita tapi lebih arahnya menyindir, itu menyindir ke siapapun, dan teks anekdot ini sering digunakan untuk menyindir instansi-instansi atau pemerintahan dulu awalnya gitu teks anekdot itu gitu. Jadi tar dulu. Teks anekdot itu dibagi menjadi 7 ya, yaitu 1. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau buayan. Ini tidak nyata. Ini secara garis besarnya ini merupakan cerita fiksi ya, tidak nyata, merupakan karangan gitu. Dan kedua, bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Sudah jelas kan, teks anekdot ini menyindir tapi lucu. Iya. 3, bersifat menyindir, sudah jelas. 4, bisa jadi mengenai orang penting. Nah, dari awal saya bilang kan, teks anekdot ini menyinggung orang-orang kepemerintahan secara umumnya yang penting di apalagi di negara ini gitu. Dan 4, bisa jadi 5, memiliki tujuan tertentu. 6, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. 7, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realitas gitu. Ini walaupun fiksi tapi yang ceritanya itu diambil dari kehidupan nyata di sekeliling kita gitu. Baik, next. Ini contoh teks anekdot, mungkin tidak jelas, nanti Bapak kirimkan ya ke WA kalian masing-masing atau WA kelas nanti. Oke, dan ini contoh-contoh dari teks anekdot. Ini juga berupa gambar karikatur dan ditaruh teks-teks gitu, percakapan gitu. Kayak komik Pak ya? Iya, kayak komik benar. Komik benar. Bukan novel ya Pak? Bukan, kalau novel itu kepanjangan deh. Iya. Oh gitu. Kemana? Pengertian teks anekdot secara umum, ini secara umum tadi kan secara sepengetahuan saya yang saya pelajari dari teks anekdot ini. Ini secara umum, cara
sistem gitu ya. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang ada di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Gitu. Bisa kan dibayangin kayak gimana teks anekdot itu jika nanti sewaktu-waktu Bapak kasih kalian tugas membuat teks anekdot gitu. Contoh Pak, contoh. Oke. Nanti kita kan tadi contohnya saya kirimkan. Oh iya. Iya dia duduk. Struktur teks anekdot. 1. Abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Umumnya akan menunjukkan hal unik yang akan terjadi di dalam teks. Abstrak disebut juga sebagai tahap pembukaan. Kedua, orientasi. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut. Umumnya penulis bercerita dengan detail pada bagian ini. Orientasi juga berfungsi untuk membangun teks. Ketiga, krisis. Fokus. Maaf Pak. Krisis. Terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Keempat, reaksi. Dengar baik-baik ini biar Ya, Pak. tidak- Ini Pak. Reaksi, cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Reaksi berkaitan dengan tanggapan dari kejadian sebelumnya. Kelima, koda. Bagian akhir cerita, terdapat kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda juga merupakan penutup. Kalau kurang jelas nanti semua materi ini akan bakalan saya kirimkan ke grup kelas nanti ya. Ya Pak. Kalau kurang mengerti nanti kita buka sesi pertanyaan. Asyik. Ya Pak. Ciri-ciri teks anekdot. Dengar nih baik-baik biar bisa mengerti Ya, Pak. nanti. 1. Terilhami dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. Gimana maksudnya? Kamu yang bilang, apa maksudnya? Dari kisah nyata Pak, diambilnya dari kisah nyata. Terus. Pinter saya Pak. 2. Awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal. Tetapi seiring waktu penyajiannya mengalami perubahan ke arah fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dulu kan orang-orang terkenal itu kena sindiran dari teks-teks anekdot ini. Tapi sekarang orang-orang yang di lingkungan kita, misalnya kita tidak suka pada teman, bisa kita jadikan itu inspirasi untuk menulis teks anekdot ini. Kalau ya. 3. Bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Teks anekdot itu intinya itu menghibur, lucu gitu. Ya, tuh. Nggak menyindir dia Pak. Tetap menyindir, lucu, gitu, di bawah lucu gitu. Ya. 4. Terkadang bersifat sindiran alami. Itu sindiran. Unek-unek dari kita yang mau menulis teks anekdot itu murni gitu keluarnya, tapi dilucu-lucukan gitu. 5. Anekdot dekat dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Pak ada ketawa nih. Fokus. Mantap Pak. 5. 6. Sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Materi selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kedua, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu. Keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Kelima, terdapat sindiran. Keenam, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Ketujuh, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kedelapan, mengandung kebenaran tertentu. Kesembilan, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Tanda seru maksudnya Pak. Kalimat, ya, betul. Bagaimana, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada, Ngerti Pak. Pak, ngerti Jelas. Pak. Jelas. Ya, Jelas. jelas. Kasih Pak. Kalau kurang jelas nanti tinggal WA saya saja
Nanti saya jelaskan nanti via VN atau Nggak ada video kuota, call. Pak. Mau diberikan. Iya, ngomong gitu. Ya. BCS ngomong gitu. Bisa kan buat teks anekdot Oh, Nana? Bisa. belum. Oh, Terus pada bisa. tugasnya ya, Pak. Ya. Nanti lihat contohnya, Pak. Ya. Nanti nyontek astagfirullah. Nanti lihat contohnya, Pak. Contoh sambil lihat contoh. Baik, latihan kalian di rumah, PR kalian di rumah, buatlah masing-masing satu teks anekdot yang apa namanya? Inspirasinya itu atau unek-unek dari kehidupan kalian sehari-hari gitu. Tapi tahu kan teks anekdot itu seperti apa? Gitu. Harus dilucu-lucukan, Iya. bersifat menyindir dan dilucu-lucukan. Ingat. Iya, Pak. Ya, Pak. Lucu. Siap. Ya, Coba catat Nana, nanti ingatkan teman-temannya yang apalagi yang dua di belakang ini. Sudah, Pak. Tadi ngantuk aja saya lihat ini. pacar saya. Bagaimana? Ya, Siap, Pak. Pak. Siap. Oke. Siap. Saya rasa hanya ini untuk pertemuan pertama ya. Iya. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Iya, Ya, Pak. Di mana dikumpulkan tugasnya, Pak? Di Nana saja kumpulkan tugasnya. Oh iya, di pacar saya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, coba Nana pimpin doa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin. Oke. Udah, Pak. Pasang masker dulu ya. Iya, Mana Pak. pandemi gitu. Saya bantu, Pak. Anu angkat bak. Tadi Iya, Pak.